Jangankan ganjil, genep aja dah. Ada salah satu ustadz juga bilang, dengan not sampai sekarang tanda tanya besar banget. Sabar-sabar ya bro. Dan dia pun nggak mau masuk rumah gue. Gue juga bingung tuh dari mana bendanya. Perasaan di rumah gue tuh nggak ada tali tambang. Dan itu murni loh ditolongin sama RT setempat. Tapi kok muka lu pucat, Bo? Ada apa? Dia cerita lah. Depan mata loh duduk-dudukan. Halo teman-teman. Wow. Kali ini gua akan bertemu dengan narasumber yang tentunya dia punya cerita atau punya pengalaman yang luar biasa. Gue juga tadi di belakang ngobrol. Wah, gue gak nyangka sih. Tapi yang pasti dia akan berbagi sama kalian cerita dan pengalaman dia yang tentunya, wah, gue gak tahu deh. Pasti kalian penasaran dong. Jangan kemana-mana, cuman di Gudang Misteri. Ya. Halo, balik lagi sama gue New di Gudang Misteri. Tentunya kali ini gue bareng narasumber yang katanya banyak sekali pengalamannya. Dan gue sih dengar-dengar, tadi gue sempat ngobrol juga di belakang. Ini menarik buat sahabat Gudang Misteri tentunya. Dan yang pasti gue sih pengen langsung dari lu bro. Tapi gue kenalin dulu deh. Dengan siapa? Jojo aja. Jojo, loh, luar biasa. Brother, boleh dong ceritain buat sahabat Gudang Misteri di sini pengalaman menarik lu mengenai dunia lain gitu, maksudnya Dunia misteri ini. Iya, dunia misteri atau zona asal itu. Zona yang asal. paling nggak bisa lu lupain lah ya. Rumah gue sendiri sih ya. Wow. Rumah gue sendiri yang hasil jeripaya dari dunia musik ya kan. Oke. Oh, lu musisi juga ya? Musisi juga ya kan. Nah dari hasil juga 2018 lah. Iya tanggal 8 2018 bulan 8. Oke. Akhirnya kebeli itu rumah secara sah. Ya bangunnya di huni itu 2018 tanggal 30 Oke. Desember. Pas mau tahun baru tuh. Iya, pas mau tahun baru bisa buka pintu kunci. Hari itu juga selamatan, hari itu juga banyak kejutan. Oh. Ya intinya dari pembangunan rumah ini kan rumahnya udah berbentuk. Ya sempat ada tadi kan kita bahas tuh, ini tusuk sate apa nggak tusuk sate. Karena posisi rumahnya di hook. Oke. Ya kan ada di Google juga di hook. Dan ini rumah ini sebenarnya lebih kayak apa ya? Dari awal bangun itu sampai 1,5 meter karena kan gue rasnya Padang ya Sumatera. Iya. Jadi yang gue tahu ras Betawi itu kan suka nanam kuburan encang-encingnya di pekarangan rumah. Dia di rumahnya. Untuk antisipasi itu 1,5 meter ke dalam tuh gue gali dan gue buang langsung ke daerah Bekasi. Di lahannya nyokap. Iya, kenapa lu bang? Karena gue pengen benar-benar murni, nggak ada lagi berbau rumah itu. Oh. Kecuali pagernya awal itu kan, kecuali pagar. Nah, gue bangun dari nol, dari fundamennya sampai berdiri. Jadi itu rumah dihuni, selamatan sampai banyak. Ada salah satu ustadz juga bilang dengan not sampai sekarang tanda tanya besar banget. Sabar-sabar ya bro. Kata-kata dia sampai sekarang nggak pernah gue jawab misteri itu apa kata-katanya. Ya akhirnya gue jalanin rumah itu digangguin mulu. Setiap hari? Nah, apalagi kalau gue kurang ibadah. Oke. Nggak, mulainya bukan, kayaknya makhluk itu juga nggak kenal jam ya. Nggak kenal jam. Lebih senternya banget kalau dia mulai dari jam habis asar. Oh, jam-jam segini? Jam-jam habis asar. Jam 4 ke bawah tuh udah pasti mulai. Gangguan paling berat itu. Apa tanda-tanda yang paling sering lu lihat? Atau mulai dari aqua. Minuman aja, contoh minuman aja kita minum berempat. Jangankan ganjil, genep aja dah. Yeah. Genep aja kita bisa gangguin. Salah satu dari kita kebalik deh nusuknya. Pipetnya itu dari minum air putih itu ditutup kebalik aja kita nusuk. Itu udah pasti bisa habis sendiri. Minuman tuh utuh. Nyata lu lihat? Nyata. Dan kemarin, baru minggu kemarin, ceritanya 2 minggu kemarin, 2 minggu ya, nyampe 2 minggu, itu ada salah satu rekanan proyek, menang tender, bawa minuman.
Bawa minuman berbotol, kita berempat. Sorry, alkohol. Alkohol. Logonya S. Nggak disponsor kan? Ya itu, bawa minuman, kita buka satu-satu. Buka segel. Katanya dari luar ini minumannya. Hadiah. Buat tangan teman, pas dibuka, nggak ada alkoholnya, malah air putih. Langsung netral gitu? Netral. Sampai yang ngasih kado, kita ledekin. Mau ledek apa gimana? Ngundang itu jam 1:30 siang. 1:30 siang? 1:30 siang dibuka, bisa jadi air putih. Gimana itu? Palsu kali? Ori. Dan sampai distributornya setengah di calling sama dia, jam 2-nya di calling, jam 4 datang distributornya. Distributor datang, langsung deh tuh. Diomelin. Kebetulan dia salah satu penanam saham di minuman itu. Datang, yang ngomel ini ori apa enggak? Segel bawahnya, nomor kodenya semua ori. Sampai kardus-kardusnya masih baru buka. Itu terjadi. Ditukar akhirnya? Enggak ada gunanya. Nah, supirnya dia nunggu di depan. Nah, ini lucunya supirnya cuma tidur biasa doang. Namanya sambil nunggu ya kan. Nunggu bosnya kali di dalam, dia tidur di depan. Palanya kayak dibonyokin ke mobil, ke stang mobil. Mobilnya Hummer gitu lah. Didotin kepala kan main keras tuh bodi depannya. Sampai bengkak situ. Siapa nyolek? Sampai gue tanya ada adean. Kebetulan kan sekarang lagi di ormas juga kan, adik-adik lagi pada di rumah semua, keluarga besar lagi pada nongkrong di depan. Ya udah pas dilihat, kok bengkak-bengkak katanya. Nggak ada orang bang, mobil tuh goyang sendiri. Sampai lihat CCTV sebelah rumah, kebetulan ada agen berita gitulah. Agen berita, dari CCTV rumah dia lah, kita lihat mobil tuh goyang. Kenceng tuh. Kayak goyang biasa, mobil goyang biasa gitu, dioyak-oyak. Dan di dalam pas keluar dari CCTV, dia masuk. Habis beli rokok, dia masuk mobil itu jepret, goyang-goyang, terus dia keluar tuh udah mental gitu ke bawah, terus kekelper gitu. Dia keluar dari mobil, bak. Itu kejadiannya. Sampai supirnya bengkak-bengkak parah, kayak orang dibonyokin. Gue bilang, makanya gue bilang, kok bisa ya? Jadi ada salah satu apa sih bisa dibilang dia kan channel dia emang membahas tentang misteri juga kan, pertulangan dia malah. Dan dia pun nggak mau masuk rumah gue. Kenapa? Nggak tahu. Katanya si kan cewek tuh hostnya tuh. Kebetulan dia yang dirasukin dia juga kan. Dia nggak mau. Katanya alur pelintasan. Alur pelintasan. Makhluk astral ini. Gue udah coba undang. Sampai Kak Sarah juga gue undang. Dan Kak Sarah sama rumahnya, ternyata nasib rumah dia sama rumah gue sama. Dia ngomongin gitu. Cuma emang kita agenda jadi shooting juga belum sempat ya. Bentrok terus karena bukan lagi di ormas juga, lagi di organisasi. Jadi nggak apa ya, sama dia tuh bentrok mulu jadwalnya. Jadi belum sempat. Tapi tadi kan udah kontak-kontakan kita bakal adain agenda ke sana. Coba silakan. Survei langsung itu juga boleh. Mungkin nanti gue sama tim juga pengen visit, siapa tahu. Jangan kan malam, siang aja. Siang rasakan sensasinya sendiri. Gue sih nggak mau nantang, nggak mau ngelawan. Paling tidak, ya apa lohoran aja, sholat lohor aja Jajar. Oh gitu. Sholat lohor di keran, jadi keluar masuk ruang tamu, tuh ujung-ujung ada keran, belangko keran, itu bisa diputer. Ya karena itu udah lumrah sih semua tim-tim yang sering main, mulai dari tim editor, mulai tim musik yang masuk ke sana. Keluar keran, dipetek lagi, matiin, dibuka lagi, darah. Darah. Ditutup lagi, air biasa. Padahal pam loh. Darah. Jejaknya masih ada. Jadi kayak keran, terus darah. Dimatiin. Dihidupin lagi. Air putih. Air biasa. Aneh kan? Ya itu udah nggak, maka di rumah gue nggak ada pajangan, di ruang tamu khusus itu nggak ada pernah pajangan, bangku juga nggak ada, lesehan aja udah. Lantai biasa aja. Jadi lu udah terbiasa sama keluarga di situ? Enggak, itu kebetulan sendiri, nyokap kan nyokap di Bekasi. Oh, di Bekasi. Di Bekasi, rumah sendiri. Itu rumah gue sendiri. Paling tim-tim doang. Iya.
Saran gue kalau mau ke rumah, gue minta banget untuk mandi aja sih. Apapun agamanya, yang penting mandi. Mandi dulu. Mandi dulu. Kalau kotor, dan kan banyak kita orang seni jarang mandi ya. Lebih tepatnya banyak kan kayak gitu. Ya modal parfum doang. Yeah. Jadi aku saranin untuk mandi dulu. Soalnya kalau nggak mandi, rata-rata digangguin. Itu pasti 85%. Pengalaman yang sudah terjadi. Yang terjadi semua ya. Oh. Tidur digangguin itu wajar. Tidur di kamar ujung-ujung di teras depan sering. Oh. Ya. CCTV baru pasang 5 menit meleduk. Oh ya? Makanya udah 3 kali ganti merek, katanya yang modelnya muter-muter. Iya. Muter-muter gitu. Iya. Pecah meleduk. Yang 360 Jadi tuh ya. 360 meleduk. Ya. Atau jajal pakai drone. Drone-nya kameranya ke bawah. Drone terbang ya, kameranya. Buk. Sorry, di daerah mana? Cipinang Elok. Cipinang Elok rumah gue sendiri. Rumah lu sendiri. Maksudnya, nah, lu pernah nggak sih ngalamin yang bener-bener nyakitin lu banget atau nyelakain lu banget gitu? Sosok Dari kejadian ini, dari yang maksudnya yang ada di rumah lu ini gini. pernah pas di tahun baru 2000 PPKM ini ya, 2021. 20. Masuk 2021. 21. Itu pas Idul Adha. Idul Adha itu berkesan banget. Sampai gue juga bingung tuh dari mana bendanya. Perasaan di rumah gue tuh nggak ada tali tambang. Tali tambang. Kayak tali 17 Agustus itu. Iya. Sebelum Idul Adha tuh ada cara tunangan, tapi tunangan saudara. Saudara numpang tunangan. Tunangan di sana, saudara tunangan itu kalau nggak salah membuang pembalut kayak sembarangan deh. Apa nggak dicuci apa gimana nggak tahu. Itu gue yang melakukan korban. Soalnya waktu itu gue nggak mau ambil. Alas jijik kan. Iya. Alas jijik gimana gitu. Gue males biarin aja lah. Entar kan ada si Embo. Iya. Mbok yang biasa bantuin. Tapi dia jarang nggak mau netap juga. Mbok juga nggak mau netap. Pulang pergi aja. Iya, pulang pergi. Si Mbok pas nggak ternyata nggak dibersihin Mbok. Mungkin si Mbok nggak ngeliat gitu. Oh. Jadi pas dia lihat, gue ngeliat, gue posisi jam 8:30 malam, gue ingat banget 8:30 malam, gue ngambil ke belakang, WC belakang, toilet, terus gue balik masih ngeliat itu ada benda, emang nggak dibiarin aja gitu. Akhirnya jam 10:30, gue rebahan di TV, ada tambang di kali, dan itu murni loh, ditolongin sama RT setempat. Gue digeret di depan pintu rumah kecil ya, pintu kecil jalan. Kan sebenarnya pintu mobil. Nah, sebelah sini sebelah sini sudut timur itu pintu jalan biasa. Nah, dari pintu utama masuk rumah gue itu ada pohon pinang. Gue digeret sampai sana. Pak RT sama Pak RW nolongin. Siang apa malam? 10:30 malam. Oh, 10:30 malam. Untung masih ada orang lewat ya? Masih untung ada orang lewat. Kalau nggak tahu dah tuh. Kelar hidup gue. Nggak, hari itu juga gue nggak mau ikut pengajian sama mereka. Ada agenda kerjaan yang benar-benar kan biasa malam Jumat. Kan jadi malam Jumat malah tuh. 10:30 malam itu gue digeret. Malam Jumat tuh. Kata si anak bocah yang jual layangan di sana tuh, ada tukang jual kue dia tuh. Om tadi ditarik sama gede badannya Om. Oh, anak kecil ngeliat, gede badannya Om. Dan sosok itu udah sering banget gue lihat. Oh, lu juga bisa ngeliat situ. Karena bukan ngeliat lagi, bukan bisa ngeliat. Sebenarnya awalnya gue nggak bisa ngeliat. Awal nggak bisa ngeliat, cuma pas abis rumah tuh disolatin, sajadah gue ditarik, kepala ditekan ke bawah, itu sering banget. Sampai setiap hari sering. Dan lu masih betah? Jadi tantangan sendiri sih. Jadi yang awalnya ibadah gue mungkin bisa dibilang bolong-bolong. Kesini-sini malah makin betah, makin rajin. Insya Allah sih makin rajin ke depannya. Cuma ya tertantang aja. Oh, iya? Lagi mau jamaahan, apa mau sendirian, pasti dilawan terus sama dia. Padahal lagi sholat tuh, lagi ibadah tuh. Lagi ibadah. Sahur jamaah aja ditantangin juga masih. Wah, gokil. Sampai si Mbok yang dari turun-menurun sama nyokap. Bahkan mana nenek gue itu keluarga udah deket banget. Iya. Nggak ganti-ganti generasian malah. Si Mbok aja yang kasarnya tahu gue dari kecil gitu. Dia goreng kalio ayam dikuahin gitu kan, kalio. Yeah. Pas nyampe di piring, dia lihat itu jari. Dia pas numpahin itu ke piring mangkok, itu jari. Bukan ceker tuh. Bukan jari manusia. Wajib.
Tapi yang kebakar gitu, ngerti sih? Angus hitam. Iya. Yang dilihat itu. Bek hitam. Pas dituangin ke piring, itu ayam angus yang kulihat. Kok goreng ayam, kok pakai kuah? Kalio kok, Jo? Kalio, tapi kok muka lu pucet, Bo? Ada apa? Dia cerita lah, tadi dia lihat jari. Pas gue lihat itu ayam angus, ya gue buang. Pas dibuang, kucing gue meninggal. Dimakan sama kucing? Dimakan sama kucing gue meninggal. Wah, gokil. Dan itu, makanya si Mbok waktu itu datang nggak mandi. Oh, datang nggak mandi? Lagi nggak mandi, dia Padahal buru-buru. Dia udah tahu, harusnya mandi dulu. Kalau Dia udah tahu. Dia kan buru-buru, karena kan waktu itu agenda kerjaan pagi, sidang pagi. Karena kan gue lawyer juga. Iya. Jadi harus ada sidang pagi, dia buru-buru tuh nyiapin. Oh. Jadi dia nggak sempat mandi dari rumahnya, kebetulan nggak jauh kan dari kosannya ke rumah. Nah, maka dia bilang, resiko kalau nggak mandi kayak gitu. Ya kan, itu dari kecil lagi kenalnya. Iya. Mbok yang ngasih gue kecil. Berarti lu beli itu tanah kafling di situ? Enggak, rumah. Oh, udah rumah. Rumah Tapi tipe 6. lu renov total. Bobok abis. Bobok habis. Sampai ke 1,5 meter kedalaman. Iya. Udah nggak ada fundamen dong. angkut. Iya kan? Angkut semua tuh ke Bekasi. Oh. Nah, kebetulan Di ada fondasi baru. di Bekasi Jati Asih kan waktu itu belum jadi jalan tol tuh. Iya. Masih tanah merah. Gue beli tuh tanah untuk uruk di sini. Oh. Dari tanah Bekasi pindah ke Cipinang. Sampai di Cipinang dibangun rumah. Nah, jadi kayak gini deh. Oh. Gimana? Enggak, lu pernah nanya sejarah bahwa rumah itu ada sesuatu apa enggak? Dari yang sebelumnya lu beli? Pas dibeli, tantangan bagi gue sekarang pas beli itu, dia ngomong gini. Yang punya Yang si kokoh ini, Iya. yang betul rumah itu orang China Chinese, punya. Chinese, ya. Dia ngomong, lu mau beli rumah gue? Iya. Awalnya sekian M lah gitu kan. Mau beli rumah ini? Iya. Tapi dengan catatan, harus rajin ibadah. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Kalau lu nggak rajin ibadah, resikonya lu rasakan sendiri. Di depan gue waktu itu 3 sekian M, lebih jauh dari nominal yang gue punya, ditolak. Oh. Depan mata loh, duduk-dudukan. Iya. Di teras depan rumah dia tuh, waktu tipe 54 tuh ada meja catur kayaknya tuh. Iya. Duduk sana kita bareng-bareng. Aku punya cuma segini kok. Dia punya 3 kali lipat dari nominal gue. Nawarnya. Cash lagi iya, tuh. Iya, iya. Tapi ditolak itu. Kamu coba deh. Ini rumah saya serahkan ke kamu suratnya. Ini notaris dia, notaris gue aduin. Set, tanda tangan, sah. Dia itu ditolak loh, duit gede. Dengan catatan janji sama saya rajin ibadah. Oh. Ternyata ini loh dibalik itu cerita itu. Berarti memang pemilik sebelumnya lebih percaya sama lu, iya. walaupun penawaran lu di bawah. Di bawah itu. Dia nggak ngeliat nominal gue. Iya. Jadi mah gue bilang, gue terima omongan dia, mahar janji gue yaitu gue akan rajin lebih ibadah. Tapi lu sempat bolong-bolong dan lu Pasti bolong. digangguin. Oh, tiap bolong habis. Tiap bolong habis. Tiap bolong pasti habis Lu gue. ibadah aja lu sikat ya? Disikat, apalagi nggak ibadah. Oh, oke. Jadi sebelum tidur, jikiran dikit lah ya kan, dikir-dikir santai, baru cek HP, jikir lagi, baru tidur. Kalau nggak jikir, wah. Gue tidur di ruang adkan, kebetulan rumah tuh 3 lantai. Jadi nggak lantai full, jadi 1 full, lantai 2 full, lantai 3 ini separuh, ada rooftop lah. Ya, rooftop ya. Gue tidur di paling atas. Itu bisa sampai di bawah. Dipakai mobil, kadang bisa dalam mobil loh. Lu bangun dah, pindah udah. Nggak tahu. Padahal di ruang tamu, akses lewatnya kan ke ruang tamu tuh. Itu lagi banyak karyawan dan banyak alat-alat, nggak ada jejak. Oh. Nggak bisa lewatin pasalnya. Itu gue bisa nyampe di mobil. Kunci mobilnya di dapur, kan ada dekat cantelan dapur ada kunci mobil, gantungan. Kunci mobil di sana. Dan pintu remote-nya kan masih kelihatan logo kunci dong. Iya. Kebayang nggak? Bisa body gue, badan gue nyampe di dalam gitu. Iya. Nggak logis. Gak usah lu tanya kalau makhluk begituan mah. Apa aja bisa. Bisa ngebawa wujud aku tuh ke dalam mobil yang terkunci. Kebangun udah di mobil. Tapi ada satu sosok yang bisa kata nyokap waktu pas abis nyokap operasi, dia ngebantu banget sosok nyokap, kan emang dirawat di sana tuh 4 bulanan lah nyokap di rumah itu. Ya nama orang pasang ring nggak mungkin bisa gerak secepat mungkin gitu kan. Itu mulai dari kursi rodanya digeser, air minum dia yang jauh di meja sana bisa dipindahin kemari. Dia nyokap baru gini, air minum pindah.
Langsung nyamperin. Dan di kamar gue itu excellent banget. Percaya nggak sih 2 tahun tuh sajadah nggak pernah dicuci. Tapi wanginya kayak wangi baru. Boleh jajal dah. Sajadah lu apa sajadah? Sajadah gue sendiri. Okay. Jadi pas dibuka, gue kan malasan namanya kita kan buka aja gitu. Cowok kan. Iya kan jarang ditutup lagi kan. Ya udah sajadah buka, itu bisa rapi lagi. Kelipat rapi. Jadi lap 1 kedua gitu. Aneh. Iya. Jujur. Tapi ini ada hubungannya nggak sama begitu lu renov habis, tuh lu keruk 1,5 meter ke bawah. Kata lu percaya dengan adanya kalau kita mau bangun rumah ada yang naruh pala kebo lah, apa pala kambing lah, atau pala ayam lah. Gue ikutin budaya itu. Ya maksudnya kan. Selamatan pakai 3 ekor kambing hitam. Ya 3. Nah yang sebelumnya mungkin nggak ada pihak yang tersinggung, maksud gue ya masih dimensi lain lah. Bisa gitu. jadi. Ya kan. Bisa jadi. Dulunya mungkin sudah diselamatin, tiba-tiba lu buang itu. Aturan kan bangkainya itu dimasukin ke dalam lubang katanya kan. Ya, gua nggak tahu persis, tapi ada jangan jauh-jauh dari situ mungkin. Seharusnya gitu. Ya. Kepalanya dimasukin ke rumah. Cuma karena teman-teman karena rombongan aku banyak kan ras-ras Sumatera yang ke atas ya, Medan. Waktu itu masih aktif banget sama komunitas kasarnya. Yeah. Dia malah dibelek, kita belek abis, tulang-tulangnya juga dibagiin ke tetangga. Ya. Karena kambing itu benar-benar dijadiin mentahan banget sama dia, dibagi. Kulitnya pun dijual, nggak ada satupun yang tertinggal. Iya. Kecuali darahnya kali ya. Darahnya baru kita pakai di sana, kubur di sana. Iya. Tapi nggak ada ngaruh sebenarnya sih. Nggak ada ngaruh ya. Nggak ada ngaruhnya. Cuma yang bikin kesini-sininya itu 5 sosok yang sangat ekstrim dan itu. Yang sering banget lo temuin. Udah hafal banget mukanya. Boleh disebutin nggak apa aja? Jelas banget. Jelas. Dia berani wujud dan aku udah ngomongin apapun itu aku boleh. Cuma jangan norak. Serius, bisa lama 3-5 jam mungkin lebih. 3-5 3 jam. kali udah digantung, itu pecah. Dia jadi bam. Tapi kalau lantai 2 sama lantai 1, wah bahaya. Nggak tahu itu sosoknya seperti apa. Takut ditantang malah bersih.